Jangan ada yang berkata, masa dia tidak ngerti? Kenapa dia tidak bertanya? Bagaimana dia mau bertanya sementara tidak terbetik dalam benaknya ini haram? Dia tidak tahu. Baru masuk Islam misalnya, ya dia tidak ngerti. Maka tidak serta-merta kita memvonis orang-orang seperti ini, ya. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Maka kami tidak akan mengadab sampai kami utus rasul kepada mereka. Ini intinya. Imam Zahabi berpendapat ada namanya udzur bil jahal. Udzur bil jahal. Seorang dapat udzur karena kejahilan. Bahkan orang yang melakukan sihir bisa jadi dia tidak ngerti hukumnya sama sekali. Tidak ngerti itu haram apalagi syirik. Bagaimana bisa terjadi? Mungkin dia dahulunya tinggal di negara kafir dan dulu dia sudah main sihir. Kemudian dia masuk Islam. Sudah masuk Islam dia masih praktek sihir, dia enggak ngerti kalau itu hukumnya haram. Ya. Mau bertanya haram atau tidak, tidak terbetik dalam benaknya haram atau tidak, sehingga dia tidak mungkin untuk bertanya. Atau dia pergi ke negara Islam, dia tidak tahu bahasa Arab, bagaimana mau ngobrol sama orang Islam yang pakai bahasa Arab, sehingga dia kemudian melakukan praktek sihir tersebut, meskipun dia sudah masuk Islam. Maka orang seperti begini, kata Imam Zahabi rahimahullah taala, maka kita kasih uzur, ya. Dan demikian juga di tanah air kita terkadang orang-orang saudara-saudara kita terjerumus dalam kesyirikan. Mereka tidak tahu, sejak kecil sudah dicekoki kalau kamu dapat masalah minta ke kuburan. Minta ke kuburan. Ya, mbah minta mbah. Ini dia enggak tahu kalau ternyata apa? Syirik. Dia enggak ngerti, ya. Sudah dicekoki sejak kecil kalau kamu ada masalah, suruhlah ya Abdul Qadir Jailani. Dia enggak ngerti kalau itu apa? Syirik. Kenapa enggak tanya? Bagaimana dia mau tanya? Seakan-akan suatu perkara yang jelas-jelas boleh. Tidak terbetik dalam benaknya itu adalah haram, sama sekali enggak terbetik. Maka orang seperti ini tidak bisa kita kafirkan. Tidak bisa kita kafirkan. Karena dia ngerti. Oleh karena Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala mengatakan, saya tidak mengkafirkan orang yang meminta kepada kuburan Ahmad Al-Badawi. Kenapa? Tidak ada orang yang mengingatkan kepadanya bahwasanya itu hukumnya syirik. Ini menunjukkan hukum yang jelas bahwasanya tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran menjadi kafir, tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan menjadi apa? Musyrik. Bisa jadi mereka tidak ngerti sama sekali akan hukumnya. Tapi tugas kita sebagai para dai yang menyuruh kepada tauhid harus menjelaskan hukumnya ini syirik, hukumnya apa? Kufur. Adapun orangnya divonis musyrik atau kafir urusan kedua. Yang penting kita memvonis hukum perbuatan tersebut itu harus agar cahaya nubuwah, ya ajaran Rasulullah SAW tersebar di seluruh penjuru dunia. Maka harus disampaikan. Tidak boleh kita diamin aja. Gara-gara pakai gara-gara enggak enak, ya nanti ribut. Sampaikan aja, ya. Sampaikan dengan cara kelembutan tanpa harus memvonis para pelakunya. Para pelakunya itu urusan belakangan, divonis atau tidak, dilihat kemaslahatan, ya. Apakah sudah memenuhi persyaratan untuk divonis atau tidak itu masalah kedua.